Lelaki bernama Alex itu berjalan dengan pelan dan lebar di lorong panjang yang sepi. Sesekali dia alihkan pandangannya dari jalanan untuk melihat wajah cantik gadis yang saat ini berada dalam gendongannya. Ada senyuman terukir di bibir tipis Alex menandakan bahwa dirinya begitu menikmati dengan momen saat ini. Sungguh cantik sekali. Gumam Alex mengagumi keindahan wajah cantik gadis tersebut, yang masih saja memejamkan mata tak sadarkan diri. Dikala sedang asiknya memandangi keindahan makhluk ciptaan Tuhan, tiba-tiba suara derapan langkah kaki dari arah berlawanan memperlambat langkah kaki Alex. "Hani?" Suara bariton seorang lelaki yang cukup keras menggema di lorong itu seketika menghentikan pergerakan Alex, yang tepat di depan sebuah pintu bercat putih yang sebagai kamar si gadis itu. Pengganggu lain. Sebal Alex mendengus pelan menatap lelaki paruh baya serta rombongannya di ujung sana. "Hani?" Joseph buru melangkah cepat menghampiri pemuda yang menggendong anak gadisnya. "Apa yang kau lakukan pada putriku?" Alex tersenyum kecut menatap sinis. "Hah? Apa saya terlihat akan melukai wanita yang akan menjadi istriku?" Rahang tegas Joseph mengkerat geram, terlihat jelas kalau dirinya sedang menahan emosinya. Dia menatap tajam penuh permusuhan pada lelaki tersebut. "Bocah, jangan seenaknya kau." Peringatannya sembari bergerak hendak mengambil alih tubuh lunglai gadis dalam gendongan si Alex untuk digendongnya. Namun secara refleks Alex menghindar sebelum tangan si Joseph menyentuhnya. "Kau, kamarnya sudah di depan mata, dan saya masih sanggup membawanya," kata Alex sembari berbelok melewati lelaki paruh baya yang termatung itu, lalu memasuki pintu bercat putih yang sudah dibukakan oleh salah satu bodyguard di sana. Tangan Joseph terkepal mengetat kuat seiring urat-urat di wajahnya muncul ke permukaan. Dia merasa terabaikan dan terhina oleh sikap lelaki yang mengaku ingin menjadi menantunya. Beraninya bocah sialan. "Tuan," Leonhard yang sedari tadi terdiam saja hanya menonton, akhirnya menegur sang majikan yang sedang diliputi api amarah itu. Hembusan napas kasar Joseph disertai usapan di wajah mencoba mengendalikan diri. Sementara di dalam kamar, dengan gerakan penuh kehati-hatian Alex merebahkan tubuh gadis yang tak sadarkan diri itu ke atas kasur, lalu menyelimutinya sampai perut. Tak mau melewatkan waktu kebersamaan bersama gadis pujaan hatinya, Alex mendudukkan diri di atas kursi kecil dekat ranjang. Dia berniat untuk tinggal lebih lama menemani Rika. Namun keinginan itu harus terusik oleh seseorang yang ikut masuk ke dalam kamar. "Sedang apa kau di sini?" Teguran Joseph terdengar dari nada suaranya ketus tersirat ketidaksukaan. "Anda tidak lihat, saya sedang duduk," jawab santai Alex dengan pandangan tak teralihkan menatap wajah lelap Rika. Joseph menghembuskan napas pelan menatap kesal pada lelaki yang terduduk itu. "Sekarang kau bisa keluar. Putriku tak butuh ditemani olehmu." Kali ini Alex melirik seraya sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman menantang. "Anda yang bilang begitu, dan tentunya bukan termasuk keinginan Rikanza." "Kau, bocah sialan. Tuan Muda Adirga, di mana kesopanan Anda pada orang yang lebih tua?" Peringatan Leonhard mencoba menekan pemuda kurang ajar tersebut, yang malah dibalas seringaian tipis dan jawaban dengan ejekan dari si Alex. "Ups, maafkan atas ketidaksopanan saya, ayah mertua, dan tolong jangan usir saya dari sini. Izinkan saya untuk tetap di sisi Rikanza." Kedua mata Alex sedikit menyipit menatap lelaki yang sudah berwajah merah dan gemetar oleh saking emosinya. Sungguh menyenangkan sekali melihat si tua berekspresi begini. Batin Alex menikmati permainan. "Dirga." Geraman Joseph sudah sangat menahan diri. "Yah, ada apa kau memanggil namaku dengan nada begitu?" Suara pria lain yang terdengar familiar menyahuti. Yang sontak semua orang di sana menggerakkan kepala melirik ke arah lelaki yang berada di ambang pintu. "Evans?"
Tercekat Joseph melihat tamu tak diundang itu ada di depan matanya. Sampai-sampai kedua bola matanya melebar oleh saking terkejutnya. "Anda, bagaimana bisa Anda masuk kemari? Siapa yang mengizinkan orang tak diundang ini masuk sembarangan?" Ucap Leonhard melemparkan tatapan tajam penuh penekanan pada para bodyguard yang berada di kedua sisi Adirga. Merasa takut akan tatapan itu, sontak para bodyguard menundukkan kepala menciut. "Kau masih sama saja seperti dulu ya, Leonhard. Santailah sedikit, jangan terlalu keras pada anak buahmu," kata Adirga seraya berjalan mendekati perkumpulan orang tersebut. Decih Leonhard mendengus pelan. Dan Joseph yang sudah bisa menguasai keterkejutannya, dia menghembuskan napas panjang seraya memijit pelipis yang terasa pening. Kenapa kau masuk ke rumah orang tanpa pemberitahuan dahulu? Dan, hei, bagaimana bisa kau melupakan pembicaraan terakhir kita di telepon? Aku kan sudah bilang akan datang berkunjung untuk bertemu dengan besanku, juga calon mantuku. Mendengar hal tersebut, tatapan Joseph berubah dingin dan tajam lagi. Dia menghembuskan napas pelan, berusaha agar tidak terpancing amarah lagi. "Ayo ke ruanganku. Jangan beromong kosong di depan putriku," ucap Joseph sambil berjalan melewati si tamu tak diundang itu begitu saja. Adirga hanya tersenyum tipis sejenak. Dia melirik anak bujangnya yang terduduk tidak jauh di depan sana. "Al, nanti kita bicara," yang dibalas manggutan mengerti dari Alex. "Baik, Pak." Lalu Adirga pun ikut berbalik menyusul rombongan si Joseph. Dan ketika baru saja dirinya keluar dari pintu ruangan, dia langsung dihadapkan dengan sekelompok lelaki berjas lain yang baru saja datang. "Tuan," salam Painter pada sang majikan. Kemudian dia melirik tajam ke arah Adirga yang sebagai tamu dadakan. Joseph hanya menatap tak terbaca tanpa membalas sapaan itu. "Masuklah, dan awasi terus si bocah itu," bisiknya ke dekat Painter. Painter membalas dengan anggukan tipis sebagai jawaban iya. "Aku akan berbicara dengan tamu tak diundang ini dulu," kata Joseph yang kali ini diucapkan dengan cukup keras. "Baik, Tuan." Sudut bibir Adirga malah berkedut membentuk seringayan. "Ucapanmu bukan diperuntukkan untukku kan, besan? Anggap saja sesukamu," ucap Joseph sambil lalu yang diikuti oleh Adirga, Leonhard, dan antek-antekannya. Tatapan Painter begitu sangat tajam dan awas menatap kepergian rombongan itu. Ada seringayan tipis di sudut bibirnya tersirat kebencian. Sungguh mengganggu," gumamnya pelan. "Ketua," panggilan dari salah satu lelaki berjas lain yang berkumpul di sana. Painter menoleh tanpa menjawab. "Di mana kita akan berjaga sekarang?" "Kalian berjagalah di sekitar." "Baik, Tuan." Serempak mereka lalu dengan sigap berbubar menuju tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan Painter berbalik membuka pintu kamar dan memasuki ruangannya.